kurang lah pengalaman Ana. Ya. Ana ini pingin nanya ke Bang Helmi, gimana kunci sukses buat usia-usia muda yang insya Allah Ana bisa niru mungkin atau bisa ngambil pelajaran dari pengalaman-pengalamannya Bang Helmi ini. Kalau dulu Ana pas mau naik kelas 3 itu Ana ditawarkan sama orang tua Ana, ini pengalaman Ana ya, Iya. sama orang tua Ana saat itu bekerja di negaranya orang, bukan kotanya orang, negaranya orang, yaitu Dubai waktu itu pilihannya. Nah, itu tahun 2003 insya Allah pas pemberangkatan itu. 2003 Ana berangkat, Ana sampai kota Dubai itu bekerja di suatu perusahaan trading. Jadi perusahaan itu dia menjual barang-barang supermarket. Kalau di sini kayak barang-barang yang ada di saat ini ini boleh nyebut merek nggak kira-kira? Nggak apa-apa. Ya kayak mohon maaf ya, kayak di Transmart itu. Berarti ini supermarket besar. Supermarket besar. Jadi kita menyuplai barang-barang yang dari perusahaan itu ke supermarket. Tapi awal Ana datang itu kerjaan Ana selama hampir 3 bulan itu di dalam kontainer. Jadi barang-barang dari kontainer kita tata di palet. Setelah itu forklift diturunkan sama forklift, dimasukkan ke gudang. Kerjaan Ana selama hampir 3 bulan seperti itu. Memang gridnya luar kan, kalau kerja di luar kan beda. Kalau misalnya kita terampil, istilahnya giat, itu naik lagi levelnya. Kalau di sini namanya naik jabatan. Nah, disitulah kita atau Ana masuk ke warehouse pemakingan pertama. Pemakingan kayak misalnya barang mau expired kurang 6 bulan. Jadi di packing buy one get one. Seperti itu, ada hadiahnya. Jadi beli satu dapat satu. Kita packing. Kayak coklat, mau minyak, mau apa, pokoknya namanya barang-barang supermarket ya, yang berbau makanan rata-rata. Sama ada sih yang rokok atau enggak cici, terus minyak, terus daging, macam-macam ya, namanya perusahaan ya. Terusnya dari situ naik lagi 3 bulan Ana jadi bagian yang checklist barang-barang mau expired di supermarket. Kita checklist, cek barang yang supermarket kita ambil, kita ganti yang baru. Bagian pengecekan berarti. Nah, tapi waktu itu sebelum berangkat, keinginannya orang tua itu, kita itu yang pertama bukan mencari uang, tapi mencari pengalaman yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita ini masih muda, bisa hidup di negara orang. Bukan negara orang saja, kita bisa hidup tanpa mengandalkan siapapun. Yang pertama kita harus mengandalkan Allah Ta'ala. Memang wajib itu hukumnya. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita hidup dengan umur saat itu Ana insya Allah masih 18-19 tahun. Waktu itu. Bagaimana caranya Ana bisa hidup, keinginannya orang tua seperti itu. Terus, bagaimana juga caranya ente bisa mengumpulkan uang dan ente bisa kembali ke negara ente lagi, maksudnya negara kita lagi. Pulang ke negara kita.
Indonesia. Kan waktu itu kan tiket harganya berapa luar negeri, bukan kayak Jakarta Surabaya, bukan. Iya. Luar negeri kan harganya kan gila-gilaan Iya, waktu dulu. pasti. Nah, waktu itu kan wah 2003 2004 itu harga tiket memang Masya Allah. Nah, bagaimana caranya Anda mengumpulkan uang bisa pulang ke Indonesia. Indonesia? Hmm. Dan sebelum anak itu anak tidak membahas masalah bagaimana pulang ke Indonesia, Nah. bagaimana caranya kita bisa istilahnya pertama Iya. hidup dulu. Hmm. Dengan umur segini bagaimana kita bisa hidup? Hmm. Itu pertama. Hmm. Nah, caranya bisa hidup kita dapat dulu namanya gaji, Iya. kita kumpulkan seandainya gajinya berapa dulu di Dubai kan pakainya dirham. Iya. Berapa dirham? Anak gajinya sekitar waktu itu 2003 itu sekitar 800 dirham. 800. Iya. Anak lihat 800 dirham sedikit. Terus ada overtime enggak ya? Overtime itu istilahnya selepas dari jam kerja, Iya. itu namanya overtime. Oh. Kerja tambahan. Dihitungnya Nah, per jam. hitungannya per jam. Dan per jamnya itu dihitung saat itu sekitar 15 dirham. Hmm. Nah, anak ikut overtime di mana anak pulang nggak ngapa-ngapain, Hmm. anak ikut overtime. Wah, Hmm. anak bisa sampai jam 12 malam. Jam 12 malam pulang, istirahat, tidur, bangun pagi, kerja lagi. Seperti itu terus. Wah, nah, setiap gajian anak sisihkan. Kadang-kadang anak dapat sekitar sama hitung overtime-nya ya. Iya. 1 bulan kadang-kadang anak bisa dapat uang sekitar 1.800 dirham. Jadi anak sisihkan dibuat makan 1 bulan. Oh, iya. Sama anak sisihkan perjanjiannya bagaimana caranya anak bisa pulang ke Indonesia. Iya, Anak sisihkan, iya, anak sisihkan. Sama anak sisihkan lagi dibuat kehidupan anak. Yang 1 bulan buat makan kan, khusus buat makan karena di sana kita makan ada koki dari Indonesia juga, tapi dia pekerja juga, tapi dia bisa memasak gitu loh. Iya. Kita kasih ke dia sekitar 1 anak itu, insya Allah kalau tidak salah saat itu 150 dirham. 150. Saat itu, Pak. Saat itu masih berapa dirham ya? Sekitar 3.000 kan kalau nggak salah ya. 3.000 Pak, dirham. Per 1 dirhamnya 3.000. Anak kasih 150 dirham bisa makan 1 bulan. Iya. Lainnya anak sisihkan dibuat bagaimana caranya pulang. Yang ketiga, kehidupan anak sehari-hari. Mungkin anak dibuat mau jalan-jalan, mau apa, mau liburan. Nah, liburan sana setiap hari Jumat saja. Nah, terus sudah sampai anak bisa mengumpulkan uang bisa beli tiket, anak resign. Anak resign sama bos anak memang kebetulan dari negara Suriah. Saat itu ya bos anak bukan asli Dubai, bukan. Dari negara Suriah waktu itu bos anak. Sudah anak ambil paspor, anak resign, bye-bye, anak pulang ke Indonesia. Setelah anak pulang ke Indonesia, anak sudah setahun itu kan anggapannya sudah mental anak sudah dibentuk gitu loh. Iya. Istilahnya anak sudah bisa bagaimana caranya mencari uang, anak bagaimana caranya hidup. Iya, hidup mandiri. Tidak mengandalkan siapa-siapa, tidak mengandalkan istilahnya orang tua atau teman atau siapapun. Kalau orang tua, anak wajib istilahnya minta doa restunya, minta kemudahan, minta dilancarkan rezekinya. Sudah, anak dari situ, anak ditawari di satu toko dan kebetulan toko itu punyanya paman saya sendiri. Oh, berarti Bang Helmi itu di Dubai waktu itu sempat setahun terus pulang dan akhirnya ditawarin kerja di toko. Tapi toko ada posisinya bukan sebagai ini ya,
bukan sebagai karyawan biasa ya, Oh, tapi tangan penanggung jawab yang mengelola toko tersebut. Nah, seperti tangan iya, kanannya. tangan kanannya, Hmm. tapi bos adanya di kantor. Iya. Paham? Sudah, Ana bergelut juga di situ sekitar 1,5 tahun. Paham? Pokoknya kalau misalnya kita ikut orang ini tidak usah lama-lama, kita kan nyari pengalaman saja. Iya. Seperti itu. Terusnya 1,5 tahun Ana keluar, terus Ana berangkat lagi ke negaranya orang sebagai agent. Berangkat lagi. Ya, negaranya orang posisinya di negara Kuwait di tahun 2006. Itu setelah Bang Helmi keluar dari pekerjaan yang tuku itu jaraknya berapa bulan sampai akhirnya berangkat ke Kuwait? 1,5 tahun ya. Oh, dari Resign resign dari toko Heeh. itu sekitar 5 bulanan lah. Oh. 5 bulanan dipanggil lagi untuk jadi agent di perwakilan PJTKI dari Indonesia untuk perwakilan Kuwait. Kuwait. Ya, jadi Anda menangani kasus-kasus istilahnya saat itu di 2006 itu TKW yang bermasalah. TKW yang bermasalah dari Indonesia, kita istilahnya backup, istilahnya kita selesaikan, bagaimana caranya, istilahnya kita yang kabur ke kedutaan, terus yang paspornya bermasalah. yang paspornya ditahan, yang ini seperti itu, kita bagaimana caranya bisa menyelesaikan, kita kembalikan ke negaranya saat itu melalui jalur istilahnya kedutaan, minta tolongnya juga. Nah, setelah itu Ana di Kuwait cuma 6 bulan. Ana resign lagi 6 bulan di negara Kuwait. Masuk Indonesia 2007. Nah, 2007 Ana ditawari lagi masuk Indonesia sama Abi, paham? Ditawari bagaimana caranya produk ini, Ana nggak mau nyebutkan nama produknya. Jadi waktu itu Ana disuruh keliling Pulau Jawa memasarkan produk tersebut. Nah, Ana keliling Pulau Jawa. Memang pengalaman itu sangat-sangat penting kalau dibuat kehidupan umur-umur ini sangat-sangat penting. Karena apa? Supaya inti tidak mengandalkan orang lain atau siapapun itu. Itu cuma mengandalkan pertama Allah Ta'ala, orang tua ente, dan diri ente sendiri. Mau apa tidak untuk bergerak. Seperti itu. Nah, akhirnya jadi marketingan kan? Sudah. Pokoknya Ana itu di bagian selatan. Jawanya itu di bagian selatan yang harus Ana masukkan itu. Karena utaranya sudah ada kan marketingnya selatan. Jadi start Ana itu dari pertama Ana berangkat dari Surabaya. Tapi Ana bukan wilayah Surabaya start Ana. Yang Ana jual itu bukan dari wilayah Surabaya, tapi Ana pemberangkatan dari Surabaya, Solo, Jogja, Magelang, terus Purwokerto, Tasikmalaya, kembali lagi ke Surabaya untuk pulang. Saja. Nah, waktu itu Ana dijanjikan bagaimana caranya produk ini laku setiap Ana keliling 500 kodi. Iya. Berarti dibeli. Bagaimana caranya melakukan 500 kodi, keluar barang ini 500 kodi. Paham? Dan Ana kalau misalnya tidak bisa melakukan 500 kodi, berarti Ana tidak dapat fee. Paham? Tapi 500 kodi itu Ana juga dapat gaji loh ya waktu itu ya saat itu. Waktu itu gajinya ya lumayan lah. Anggapannya lumayan tinggi lah karena dibuat bensin, dibuat Ana perjalanan cukup lah. Tapi kan Ana kan ngandalkan fee. Paham? Kalau Ana bisa kalau gaji kan istilahnya ya stuck sampai situ aja. Kalau misalnya fee kan tergantung kepintaran Ana juga gitu loh. Bagaimana caranya barang ini keluar. Sudah, memang pertama kita jalan sih, siapa sih yang nggak kenal kita? Paham? Iya, siapa yang nggak kenal kita? Ya banyak nggak kenalnya lah. Karena
kita bukan orang terkenal gitu loh. Iya. Membawa produk, paham? Mm-mm. Masukkan ke toko-toko, paham? Toko-toko yang istilahnya luar-luar kota, apalagi Pulau Jawa. Mm-mm. Nah, mau menawarkan ini produk ini. Oh, enggak dulu ya. Nah, di situ kita jangan istilahnya Rendah. bukan putus semangat karena apa? Barang kita dibilang, oh jangan dulu ya. Oh masih belum perlu, masih belum ini. Banyak penolakan. Ya, jangan istilahnya kita orang putus semangat gara-gara ditolak. Memang yang punya toko di kota itu hanya satu. Enggak kan? Banyak. Kita masuk pelan-pelan. Masuk pelan-pelan gitu loh. Nah, dan rutinitas itu anak lakukan setiap 1 bulan sekali. Anak anggap sekalian silaturahim. Paham? Iya. Silaturahmi. Iya. Paham? Nah, yang menolak toko itu, yang awalnya menolak, anak datangi lagi. Tetap anggapannya, tak bilang, istilahnya saya sekalian mau nawarkan lagi, mungkin koko mau, paham? Mau menawarkan produk lagi, mungkin mau kok ini. Oh, enggak dulu. Oh, enggak, kalau misalnya tidak ada masalah kok. Kita juga silaturahim bagaimana apa yang istilahnya laku di daerah sini, Pak. Produk-produk apa saja, kualitas gimana gitu loh. Ya sudah, sambil berjalannya timing waktu, sekarang setiap 1 bulan sekali anak keliling kan. Tapi sekali 1 bulan itu anak bisa menghabiskan waktu di jalan 15 hari. 15 hari. Iya, nanti bulan depan anak melakukan hal seperti itu lagi, melakukan perjalanan 15 hari. Nah, anak tetap silaturahmi sama toko yang menolak-nolak anak. Dari silaturahmi yang anak ditolak itu, akhirnya orang itu ingin mencoba dengan produk yang anak bawa. Ke orang ini istilahnya bagus ya, harta tidak saya ambil, tapi orang ini setiap bulan ke saya. Iya. Masih Dibilang silaturahmi gitu loh. Wah. Akhirnya dia, ya sudah Pak Helmi, saya mau coba dulu dah. Sekian kodi. Oh ya, enggak apa-apa kok. Yang penting kan coba dulu. Nah, dari coba itu, kita bisa menciptakan yang namanya ratusan sampai ribuan kodi. Tapi satu, sabar. Kesabaran itu penting, paham? Kesabaran itu sangat-sangat penting. Nah, dari situlah kita mulai dikenal sama mereka. Karena apa? Dari silaturahim itu sama orang-orang istilahnya pribumi sana, orang-orang pribumi yang ada di Pulau Magelang, di Pulau Jogja, di kota di kota Jogja, di kota Magelang, di kota Purwokerto, Tasik, dan pulau-pulau Jawa lainnya. Nah, Solo. Nah, disitulah kita mulai dikenal. Nah, dari situ sudah. Kalau kita nawarkan, terserah Pak Helmi mau kirim berapa aja. Terserah Pak Helmi mau kirim berapa saja, gitu loh. Karena sudah percaya. Sudah percaya. Nah, terus dengan berjalannya waktu, namanya kan kita kan pengalaman gitu loh. Di tahun 2000 setelah saya menikah ya, saya menikah 2009. Ya, berarti 2009. masih kelilingan waktu itu. Iya, masih kelilingan 2009. 2011 saat saya ditawarkan produk baru dengan pabrik yang sama, tapi produk baru ya. Saya dilempar di wilayah bagian utara saat itu. Jawa. Saya ya disuruh milih waktu itu. Mau Pulau Jawa apa Makassar saat itu untuk menawarkan produk baru lagi keluaran dari pabrik tersebut. Paham? Anak pilih Jawa dong. Saya pilih Jawa gitu loh. Saya pilih Jawa. Terus akhirnya saya menetap di satu kota. Di kota Tegal saat itu. Nah, di kota Tegal 2011 saya masih ingat itu. 2011. Nah, di saat itulah saya pertama menawari suatu produk ini. Nah, alhamdulillah jalan produk itu. Nah, lambat tahun mungkin Ana akhirnya kan Ana menetap di kota Tegal. Setiap 3 bulan sekali Ana baru pulang ke Surabaya. Ana tengok istri Ana, anak-anak gitu loh. Ana tengok setiap 3 bulan sekali. Tapi Ana 3 bulan di Tegal, 1 minggu di Surabaya. 3 bulan terus seperti itu. Akhirnya suatu saat anak kenal sama ada
satu orang namanya Muhammad. Iya. Namanya Muhammad, kenal sama beliau, paham. Akhirnya dikenalkan sama temennya, namanya Mahir. Iya. Nah, disitulah anak dikenalkan sama Mahir. Akhirnya si Mahir ini punya keahlian, dia saat itu bisa membuat boyor. Nah, Berarti ya. sarung ini. Sarung, Mm-mm. paham. Goyor itu sarung goyor. Mm-mm. Sarung goyor itu kalau misalnya di sini namanya sarung biur. Nah, Mm. dia punya ilmunya gitu loh. Iya. Anaknya juga jago ngomong gitu loh. Iya. Nah, tapi anak kenal pertamanya dari Muhammad. Mm. Muhammad Taufik Al-Katiri, Orang asli Tegal itu. asli Tegal. Mm. Situlah anak kenal, akhirnya anak memberanikan diri. Anak ngomong sama Mahir, tak bilang anak tidak punya modal. Paham. Kata dia tidak perlu modal, yang penting benang. Paham. Iya. Akhirnya anak tak bilang sama Mahir, siapa di sini yang punya tuku-tuku benang? Ada yang namanya Muhammad Al-Katiri. Bukan Muhammad yang tadi ya. Iya. Muhammad Al-Katiri. Namanya Amimu Bomba terkenalnya di sana. Oh, di Tegal Di itu. Tegal. Sama Ami Faiz Al-Katiri. Oleh Arham. Iya. Sudah meninggal orangnya. Anak datangi satu-satu. Anak datangi kami Faiz. Wah, anak Helmi Bajreh. Anak ingin produksi sarung goyor, saya bilang sarung biur, Pak. Tapi anak di sini istilahnya orang baru gitu loh, yang ingin belajar bagaimana caranya anak ini kepingin memiliki pabrik sendiri dan istilahnya membuat sendiri dengan merek anak sendiri, Pak. Anak potong ya. Iya. Pada waktu itu dengan perusahaan yang lama itu Bang Helmi sudah putus atau masih lanjut pas menciptakan sarung goyor? Karena banyak permintaan terus barang tidak dikasih, coba dikasih sedikit-sedikit. Akhirnya Ana ya kenal sama ini dulu kan. Iya. Ya sudah. Ana istilahnya beranikan diri untuk produksi dulu. Anak kan sama perusahaan ini kan tidak terikat. Oh, tidak terikat. Tidak terikat. Bang, cuma terikatnya kan sama Ana saking kenal sama orang tua Ana saja gitu loh. Seperti itu, Bang. Nah, terusnya anak datang ke rumahnya Mi Faiz, Allahyarham. Mi Faiz seperti ini yang anak tadi cerita, anak mau produksi sendiri atas nama merek anak sendiri gini. Katanya Mi Faiz, ahlan wa sahlan, Bang. Anak kasih benang, katanya Mi Faiz, inti jangan pikirkan inti membayarnya kapan. Inti belajar dulu, sampai inti bisa, sampai barang inti keluar laku, inti bayar sama anak. Loh, itu kan namanya kan rezeki. Iya. Nggak perlu modal kan? Iya. Karena apa? Kita harus butuh keberanian karena mental kita sudah dibentuk waktu pas kita di Dubai. Iya. Paham? Bagaimana kita caranya hidup? Ya situ kita orang datang ke rumahnya Mi Faiz. Seperti itu. Datang, bla 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 bla. Dikasih sama Mi Faiz benang. Anak datang sama Amimu Bomba terkenalnya di sana. Amimu Al-Katiri. Datang, Ana juga sama bahasanya sama seperti Ana sampaikan sama Mi Faiz. Amimu juga bilang ahlan wa sahlan dan sampai Mahir dipanggil ajarkan si Bajri ini sampai bisa si Helmi ini. Alhamdulillah akhirnya lambat laun kita semakin bisa, akhirnya produksi ini keluar namanya pertama kali namanya merek saya punya anak. Nah, namanya Abu Muhannad. Super keluar. Sudah mulailah kita produksi ini jadi kita tawarkan ke orang-orang Afrika. Sama orang Saudi, kita ekspor kan? Orang Afrika, Saudi, Dubai. Saat Pada itu. waktu itu Iya. sampai ke luar negeri pasarnya. Iya dong, kita kan ekspor dulu. Kita dulu ekspor. Sudah akhirnya produksi kita. Produksi akhirnya kita tawarkan sama orang Afrika. Sudah mencoba kan? Coba akhirnya muamalahnya bagus sampai kontrak, sistem kontrak. Ya, sistem kontrak sudah sistem kontrak. Akhirnya kenal lagi sama orang Saudi, terusnya orang Dubai pakai sistem kontrak juga. Sampai saya punya 6 merek.
Dari merek. sistem kontrak itu kita punya 6 merek, tapi merek-mereknya dari dia juga, Iya. tapi kita yang istilahnya yang mengurus semua yang di Indonesia. Oh, bagian produksi di Indonesia. Ya, kita produksi di Kota Tegal sama Pemalang saat itu Oh, produksinya. pabrik ada 2 waktu itu ya? Bukan, kita istilahnya produksinya di dua kota, Heeh. Tegal sama Pemalang. Jadi sistemnya ini kan handmade, Iya. ATBM, Iya. alat tangan bukan mesin. Iya. Ya, pakai ATBM masih pakai kayu yang masih cetak cetuk Iya. gitu loh, pakai alat-alat seperti itu. Ya sudah, jadi ada yang punya pabrik, ada yang maklun, istilahnya kita ngasih benang, nanti Iya. jadi satu orang ngasih benang, Heeh. nanti dia punya tim kan. Iya. Nah, kita nyebarkan benang di Pemalang, terus di Tegal gitu loh. Kita buka istilahnya lapangan pekerjaan. Betul. Buat apa istilahnya kita buka pabrik? Dia sudah punya mesin punya ini, kita kasih benang. Paham? Istilahnya dia nyetor setiap hari Jumat sama kita. Nyetor jadi berapa? Jadi seminggu itu kita bisa ngumpulkan barang sampai 40 kodian. 40 kodi 40 kodi sampai 50 kodi tiap minggu. setiap minggu. Wah, kita serikan, kita sudah sistem kontrak kan sama Iya. Saudi sama Afrika. Kita kirim ke ekspedisi yang dia tuju. Iya. Wah, kita kirim. Sudah, disitulah istilahnya kita merintis Heeh. dari nol itu, istilahnya merintisnya itu kerjaan yang tidak ikut orang itu ya dari Tegal itu. Oh. Nah, Ana sama perusahaan yang pertama itu istilahnya Ana ngomong sama Ana punya Abi, sudah Iya. sampai sini aja, Ana lebih fokus sama kerjaan yang sudah Ana pilih Iya, sekarang. yang sebagai Dan tanggung ya, itu. kita bangun enggak. Di 2015 kan dolar kan semakin naik. Iya. Nah, disitulah pertama kali yang berhenti untuk produksi itu Ana dulu. Saya dulu. Karena apa? Dolar semakin tinggi, otomatis harga benang, harga obat dibuat sarung, ini kan semakin naik. Iya. Ana memberhentikan diri dulu karena dolar masih, tapi barang masih satu gudang. Oh. Belum masih Ana ada jual. stok Ya, gitu. banyak stoknya, satu gudang. Wah. Sudah, anggapnya Ana istirahat dulu lah. Iya. Saya istirahat dulu lah. Sudah. 2015 kita kembali. Wah, sudah. Di 2015 juga itu Ana juga mendirikan suatu yayasan karena Ana mau hijrah. Sambil Ana menutup waktu kekosongan Ana, Iya. Ana mendirikan yayasan. Oh. Yayasan sosial untuk sosial dan dakwah. Itulah. Seperti itu berjalannya waktu sampai benar-benar orang luar negerinya cari barang lagi, tapi Ana juga tidak mau produksi lagi yang di sana. Iya. Ana minta sama orang-orang yang sudah punya barang, punya Iya. merek, Ana jual kan. Sama Oh. aja kan itu kan barang Ana, Iya. gitu loh. Tapi Ana kan punya link, gitu Iya. loh. Nah, link ini yang penting buat kita. Nah, jadi kuncinya dalam hidup ini simple. Jangan takut untuk mencari rezeki, karena ya untuk mencari rezeki, untuk mencari uang itu jangan takut. Karena apa? Janjinya Allah, selama kita masih bernafas, rezeki kita masih ada. Bang. Jadi kita tidak takut. Allah saja menjanjikan seperti itu sama kita. Sama hambanya. Iya, sama hamba-hambanya menjanjikan seperti itu. Wah, jadi kita saat waktu pengalaman saya di luar itu sudah pegang kata-kata seperti itu. Dan jangan takut menghadapi siapapun. Kita hadapi. Wah, jangan pakai kata malu ini itu enggak. Kita butuh, kita hadapi. Ada masalah, kita hadapi. Terus jangan mengandalkan sama siapapun. Karena inti harus mengandalkan Allah Ta'ala, orang tua inti, diri inti yang terutama. Nah, setelah inti capek seperti itu di masa muda inti kan punya link, setelah itu inti memegang link. Nah, setelah inilah kita memanfaatkan link-link kita. Jadi kita punya apa, kita tawarkan melalui sekarang media sosial.
lebih mudah. Iya, kita WA, Mm-mm. nih aku punya barang ini, seperti ini, mau apa enggak? Mau rezeki kita, nggak mau ya sudah. Iya. Wah, Mm-mm. nah awalnya seperti itu. Wah, Mm-mm. kita membuat bagaimana mengumpulkan link Mm. seperti itu. Jangan takut pokoknya masalah urusan rezeki. Mm-mm. Terus satu lagi, jangan gampang namanya utang. Utang ini, waduh, Allahumma baitna min kulil bala. Jangan, tidak enak gitu loh. Ada uang, ini bayar, nggak ada uang ya sudah. Mm. Jangan berani utang-utang. Lebih baik kita orang apa adanya lah. Secukupnya uang itulah. Mm-mm. Kita mau beli barang atau mau beli modal, seperti itu aja. Gitu loh. Ya, pokoknya intinya jangan takut untuk menghadapi kehidupan ini dan jangan takut soal rezeki karena rezeki itu maktub. Seperti ente memegang makanan, tahu-tahu diambil sama burung. Iya. Apa itu rezeki ente? Bukan. Bukan. Itu rezeki si. Itu rezeki si burung itu. Wah, Mm-mm. rezeki yang sebenarnya Mm-mm. yang kita makan Mm-mm. sudah masuk, Iya. itu rezeki. Wah. Belum tentu yang kita dapatkan, yang di tangan kita itu rezeki kita loh. Belum tentu. Siapa tahu ada orang totok-totok rumah kita, Pak, saya minta bantuan ini nih. Tahu-tahu ente tergerak hatinya, ente beri uang ini ke orang tersebut. Apa rezeki ente itu yang ente cari selama ini? Bukan. Rezeki ente apa yang ente makan. Rezeki ente apa yang ente huni. Iya. Rezeki ente apa yang ente belikan sesuatu. Iya. Tapi kalau misalnya membelikan sesuatu pun itu hilang, dianggap bukan rezeki kita juga. Rezeki hilang. Iya. Rezekinya hilang. Mm-mm. Seperti itu. Jadi anak tidak takut masalah rezeki. Rezeki sudah ada Allah semua yang ngatur. Selagi kita bisa bernapas, rezeki kita masih ada. Kita tidak takut masalah rezeki itu. Satu, kalau punya rezeki, jangan lupa sedekah. Sisihkan 2,5% dari keuntungan tersebut. Kasih ke orang, mau setiap bulan, mau setiap tahun. Jangan lupa namanya sedekah. Sedekah sama zakat mal jangan dilupakan. Karena itu urusannya lain daripada yang lain. Wah, itu yang ditekankan sama Rasulullah SAW, masalah sedekah dan zakat mal. Jangan main-main kalau misalnya rezeki ini mau jalan, dua itu. Yang pertama yang ente perhatikan, keluarga ente. Keluarga ente sudah cukup, family ente sudah cukup, baru orang lain. Kalau ente punya istri, utamakan istri, keluarga, family, orang lain. Seperti itu. Nggak kemana-mana rezeki. Karena ingat rezeki hanya yang kita makan, yang kita tinggali, yang kita miliki, selesai. Belum tentu yang kita miliki, kita masukkan ke peti, seandainya kita nyimpen peti, uang apa, seandainya ini kita punya, itu belum tentu rezeki kita. Belum tentu rezeki kita. Sudah, seperti itu. Jadi rezeki orang lain yang lewat melalui jalur kita. Seperti itulah rezeki. Paham? Jadi jangan takut di masa muda. Yang penting di masa muda ente baik, tidak menyalahgunakan di masa muda ente, ente istilahnya biru waliden, minta doa kepada orang tua, terus minta nasihat petua-petua, insya Allah dikasih sama mereka. Jangan minta nasihat sama orang yang salah, jangan. Banyak orang yang istilahnya mau kayak seperti ente ini, minta nasihat atau petua, tapi tidak diberikan nasihat karena apa? Ada orang sifatnya itu iri. Jangan sampai ente ini sukses. Ente ini sukses, istilahnya sampai melebihi daripada kita. Gitu. Ada orang seperti itu. Tipe-tipe seperti itu ada. Jadi dengan pengalaman, ente bisa tahu karakternya orang gimana. Dengan pengalaman, ente bisa tahu orang ini omongannya arahannya mau kemana. Apakah ingin tahu? Apakah dia hanya sekedar tahu, ingin sekedar tahu saja? Apa dia ingin memanfaatkan kita? Itu hati-hati.
Kita harus baca karakter-karakternya orang. Ingat, semua dari pengalaman. Seperti itu. Berarti yang anak tangkep di sini, menurut Bang Helmi, kita ini di usia muda jangan pernah takut untuk mencoba yang pertama. Iya dong. Heeh. Kalau mencoba itu jangan takut. Iya, jangan pernah takut Iya. untuk gagal, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Wah, itu pegangan kita. Iya. Pokoknya inti pegang. Hmm. Ini anak ketiga kali ngomong. Iya. Selagi kita masih bisa bernapas, Hmm. rezeki kita masih ada. Jangan takut. Iya. Selesai. Heeh. Sampai situ. Heeh. Ingin mencoba, coba. Heeh. Tidak ada masalah. Karena apa? Kalau ente tidak mencoba, ente tidak tahu bagaimana setelah mencoba yang ente jual tersebut. Ente harus istilahnya basah dulu, baru tahu. Setelah basah ini Anda ini kedinginan, saya ini kedinginan. Iya. Apa setelah saya basah, apa saya nanti berapa jam lagi saya sakit? Iya. Itu tidak tahu. Iya. Kita tenggelam, istilahnya basah dulu, tenggelam dulu, baru kita tahu. Iya. Paham? Dari mencoba ini baru kita tahu. Oh, ternyata dengan mencoba produk ini saya kok gagal ya. Nah, dari kegagalan itu dipelajari. Apa kegagalan? Dari kegagalan ini apa ya? Apa yang salah dari kegagalan ini? Iya. Paham? Paham? Pelajari bagaimana mempelajarinya, ini pelajari karena ini yang melakukan. Oh, saya gagal karena seperti ini mungkin ya. Iya. Mungkin pun tidak ada masalah gitu loh. Iya. Paham? Karena kan Anda yang melakukan suatu kegagalan itu. Iya. Dan jangan putus asa dengan kegagalan tersebut. Karena kegagalan itu sama saja memicu kita untuk Bangkit lebih maju lagi. Kita harus memang banyak makan namanya kegagalan. Jangan takut yang namanya kegagalan. Jangan bikin satu kegagalan. Kalau bisa 1000 kegagalan. Ada apa kita takut? Ini kita kembali lagi. Jangan takut soal rezeki. Sudah ada yang ngatur. Sudah selesai. Rezeki ini apa yang inti makan. Itu aja. Bukan uang inti yang MM-an, yang di ATM, yang di bank. Bukan itu. Belum tentu itu rezeki inti. Belum tentu. Rezeki inti apa yang inti makan hari ini. Apa yang inti miliki, yang inti tinggali. Anak-anak inti. Sudah, itu rezeki inti. Jangan harap yang ada uang di bank, di lemari inti, itu rezeki inti. Belum tentu. Seperti itu. Gitu. Biar kalau gitu Bang Helmi, makasih banyak buat maksudnya sama-sama. bagi pengalaman ini. Mungkin insya Allah ini bisa ana tirulah beberapa, bisa ana ambil juga dari pengalaman Bang Helmi ini. Ya, mudah-mudahan pengalaman yang Anda ceritakan ini bisa ente jadikan istilahnya pacuan. Jangan yang baiknya ente ambil, jeleknya ente buang. Paham? Karena kebaikan itu datangnya dari Allah, kejelekan datangnya dari diri Anda sendiri. Paham? Jadi ambil ente motif yang untuk sekarang nih, zaman sekarang nih dimodif gitu loh. Karena zaman anak dulu sama sekarang zaman ini kan lain. Nah, inti modif. Oh, perkataannya Bang Helmi kemarin seperti ini. Coba anak modif seperti ini gimana ya? Gitu loh. Dimodif gitu loh. Jangan samakan sama kita dulu. Lain sama beda zaman sekarang beda zaman. Tapi dimodif lah. Tapi pesan-pesan yang singkatnya sudah Anda sampaikan, jangan takut sama soal rezeki itu sudah Allah semua yang ngatur, seperti itu. Ya sudah begitu. Makasih banyak. Ya, insya Allah nanti ini bisa jadi pacuan lah buat anak kedepannya. Insya Allah, mudah-mudahan jadi pacuan juga. Assalamualaikum.